Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Cokoda Isri Indira Septiani dengan NIM 2559-2014-0002. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang ragam bahasa. Baik, ragam bahasa adalah variasi bahasa yang terjadi karena perbedaan pemakaian, baik berdasarkan topik yang dibicarakan, hubungan antar penutur, maupun media yang digunakan. Secara umum, ragam bahasa dibagi menjadi beberapa kategori utama seperti lisan, tulis, baku, dan tidak baku. Baik, yang pertama kita akan membahas ragam lisan, yang dimana ragam lisan dihasilkan melalui alat ucap dengan fonem sebagai unsur dasarnya, dengan ciri-ciri memerlukan lawan bicara, sangat tergantung pada waktu dan situasi, tidak harus selalu sesuai dengan tata bahasa atau gramatikal karena dibantu oleh intonasi dan gerak tubuh, serta kesalahan bisa langsung dikoreksi. Nah, selanjutnya ada ragam bahasa tulis, di mana dihasilkan melalui tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya, dengan ciri-ciri tidak memerlukan lawan bicara secara langsung, bersifat objektif, harus memperhatikan unsur gramatikal dan tanda baca, serta strukturnya harus jelas dan runtun karena kesalahan tidak dapat dikoreksi seketika. Adapun kelebihan dan kekurangan yang dimana informasi dapat dikemas menarik dan menjadi kedekatan budaya, namun harus disusun lebih sempurna karena tidak ada bantuan bahasa lisan untuk memperjelas makna. Baik, selanjutnya kita bahas ragam bahasa baku dan ragam bahasa tidak baku atau non-baku. Ragam bahasa baku merupakan ragam yang diakui secara resmi dan menjadi kerangka acuan norma bahasa bagi sebagian besar pemakainya. Sementara ragam tidak baku atau non-baku yaitu ragam bahasa yang menyimpang dari norma atau aturan baku yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada ragam bahasa berdasarkan cara pandang penuturnya. Ragam bahasa ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ragam dialek atau ragam daerah, di mana variasi bahasa yang digunakan kelompok tertentu di tempat tertentu, yang sering disebut dengan logat, dengan ciri khasnya terlihat pada aksen tekanan suara serta panjang pendeknya bunyi. Sudah, aku belum terima lamaran dari Arya, Meme yang terima. Aku belum bilang apa-apa, emang dia bilang dia mau serius tapi aku belum terima. Terus kenapa tidak kau tolak, Adek? Kenapa aku tolak? Kamu tuh gak pernah ada buat aku, Dek. Kamu gak pernah ada, kamu sibuk sama duniamu sendiri, kamu bikin aku ragu tau. Selanjutnya ada ragam bahasa terpelajar, di mana ragam bahasa ini menunjukkan perbedaan mencolok antara penutur berpendidikan dan tidak berpendidikan. Contohnya seperti penutur terpelajar menggunakan kata video dan film, sementara yang tidak terpelajar mungkin menyebutnya seperti video atau film. Selanjutnya ada ragam bahasa resmi, digunakan dalam situasi formal seperti pertemuan resmi, peraturan, atau undangan, dengan ciri-cirinya menggunakan unsur gramatikal yang eksplisit, kata ganti resmi, imbuhan lengkap, kata baku sesuai EYD, dan menghindari unsur kedaerahan. Kesetaraan gender adalah masalah yang nyata dan serius. Perempuan memiliki potensi yang sangat besar, tapi masih banyak ketimpangan dalam berbagai dimensi. Mau itu support, akses, kesempatan yang menjadikan kontribusinya tidak optimal. Salah satu. Nah, yang terakhir itu ada ragam bahasa tidak resmi, di mana digunakan dalam pergaulan sehari-hari atau percakapan pribadi. Ciri-cirinya merupakan kebalikan dari ragam resmi. Ngomongin sebenarnya ada apa sih sosial media di milenial sama di Gen Z, di zaman-zaman milenial sama Gen Z. Dari lo dulu deh, lo dulu gimana sih caranya berinteraksi sama teman-teman lo, kayak pakai aplikasi sosial media apa? tuh gue pertama kali ngerasain tuh Facebook, Friendster. Oh ya, gue pernah dengar. Dimana di page Friendster itu tuh lo bisa kayak gaya-gayain page lo pakai tulisan-tulisan glitter, sama kalau misalnya lo masuk ke profile gue tuh udah ada lagunya di lobbynya. Oh bisa ada lagunya gitu. Genit banget deh pokoknya Friendster zaman dulu. Oke.
Nah, adapun kesimpulan dari materi pada hari ini yaitu ragam bahasa Indonesia merupakan variasi bahasa yang timbul karena perbedaan pemakaian, baik berdasarkan topik yang dibicarakan, hubungan antara penutur maupun media penyampaiannya. Secara garis besar, ragam bahasa dibagi menjadi ragam lisan yang dihasilkan melalui alat ucap dan fonem sebagai unsur dasar, dan ragam tulis yang memanfaatkan huruf sebagai unsur dasarnya. Ragam lisan sangat terikat pada situasi, kondisi, serta waktu, dan maknanya sangat terbantu oleh intonasi maupun bahasa tubuh penutur. Sebaliknya, ragam tulis bersifat lebih objektif dan menuntut struktur gramatikal serta susunan kalimat yang jelas dan runtut karena kesalahan di dalamnya tidak dapat dikoreksi secara langsung dan hanya terbantu oleh tanda baca. Selain media, bahasa juga dibedakan menjadi ragam baku yang diakui sebagai acuan norma resmi dan ragam tidak baku sebagai yang menyimpang dari norma tersebut. Variasi ini juga dipengaruhi oleh cara pandang penutur seperti ragam dialek atau logat yang khas pada kelompok di tempat tertentu, serta ragam terpelajar yang menunjukkan perbedaan pelafalan kata seperti video dan video antara kelompok berpendidikan dan tidak berpendidikan. Dalam konteks sosial, penggunaan bahasa terbagi menjadi ragam resmi yang digunakan pada situasi formal dengan ciri penggunaan unsur gramatikal eksplisit, kata baku, dan sesuai EYD, serta ragam tidak resmi yang digunakan untuk kebutuhan pergaulan atau percakapan pribadi. Nah, kesimpulannya, pemilihan ragam bahasa yang tepat harus selalu menyesuaikan dengan situasi, lawan bicara, dan tujuan komunikasi agar pesan tersampaikan secara efektif. Baik, sekian presentasi dari saya. Maaf apabila ada salah kata. Saya tutup dengan Parawa Santi. Om Santi 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 Om.